123 10 pasang buntutnya. Waduh, jangan dong. Jadi ini ibarat perumahan ya, diangsur ya, cicil. Dicicil. Jadi sekarang kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Ada pertanyaan yang suka mungkin ibu-ibu di sini ya, pasti sukanya ikut kelas aerobik. Ya. Iya kan? Suka nggak ke tempat latihan beban bukan kata pusing? Enggak kan? Takut gede kayak Mas Ade. Mas Ali takut gede kayak Mas Ade katanya. Iya, takut gede kayak Mas Ade. Nah ini saya mau make sure supaya keraguan itu nggak pernah muncul lagi ya. Jangan takut untuk besar karena apa? Ternyata ada banyak sekali perbedaan yang membuat seorang wanita sulit sekali mengimbangi pria dalam hal pertumbuhan otot. Yang pertama adalah perbedaan hormon testosteron. Hormon testosteron adalah hormon yang menjadi master untuk pertumbuhan otot, yang menjadi sinyal untuk kalau habis latihan konsumsi protein yang cukup, maka ototnya kan akan mengalami penebalan. Tapi pria mendapatkan keuntungan 10-20 kali lipat lebih banyak kandungan testosteron di dalam tubuhnya daripada wanita. Maka kalau misalnya pria dan wanita itu sama-sama latihan, sama keras, sama berat, makannya sama banyak, apa yang pria dapatkan dalam 1 bulan adalah apa yang wanita dapatkan dalam 2 bulan. Wow, jauh banget ya. Iya kan nggak gampang untuk meningkatkan otot. Kemudian ternyata kita cek lagi nih, ada peneliti yang agak iseng melakukan biopsi otot. Waduh, yang mengambil daging otot untuk pria dan wanita untuk dicek. Pada bagian tubuh yang sama, wanita umumnya memiliki serabut otot 25-41% lebih sedikit. Kita misalnya ibarat otot itu seperti helai rambut. Jadi misalnya bicep, di paha, di pinggul atau bahkan di betis, rata-rata wanita memiliki jumlah helai rambut yang lebih dikit daripada pria. Udah gitu, dari jumlah serabut otot yang lebih sedikit itu, wanita diameternya juga lebih kecil, 35-40%. Jadi perhelainya aja diameternya lebih kecil lagi, lebih halus. Dengan potensi laju pertumbuhan otot yang 10-20 kali lebih lambat itu. Kalau kita hitung, wanita udah jelas nggak mungkin memiliki laju pertumbuhan otot seperti pria. Makanya jangan takut seperti pria. Yang dibilang helai serabut otot itu adalah ini, muscle fiber. Nah ini muscle fiber, serabut otot ini. Di dalam otot sekecil ini aja, yang di sini otot namanya tibialis, depan tungkai kaki kita ada 160.000 helai. Pria, wanita berarti 25-40% lebih sedikit, dan udah lebih sedikit lebih halus. Dan kalau dilatih 20 kali lipat lebih lambat. Nah, udah pasti nggak gede. Jadi jangan takut. Manfaatnya dari latihan beban kepada wanita justru banyak. Misalnya apa? Kita melihat adanya prevalensi diabetes di Indonesia. Gara-gara apa? Gula darah meningkat. Gula darah meningkat gara-gara apa? Ternyata makan, kita di Indonesia makan karbohidratnya banyak ya. Makan nasi, makan mie, makan roti, makan kue, tepung-tepungan gitu ya. Kemudian aktivitas yang membakarnya, nutrisi itu, gula itu masuk ke dalam tubuh, disimpan di otot bu. Nah dia parkir aja di situ, nggak pernah dikosongkan. Jadi begitu ada gula lagi yang masuk, gudangnya penuh, bisa masuk nggak? Bisa ditampung nggak? Nggak bisa. Aktivitas di ruang beban inilah yang mengosongkan, supaya nanti gula di dalam darah itu ada ruang masuk, gitu. Jadi bagus banget untuk mengatasi diabetes dan lain sebagainya, ya karena resistensi insulin itu adalah salah satu gerbang menuju 70-90% penyakit manusia modern hari ini. Iya, jadi kalau memang kita bisa nanti tambah langsing, jauh dari diabetes, otot kita menguat, itu yang nanti membuat kita jadi ya setiap individu yang membentuk bangsa ini juga jadi lebih kuat, gitu ya. Mas Alim, saya mau mewakili ibu-ibu ya, mohon izin ya ibu-ibu ya. Ini kan ibu-ibu ini kan mungkin tidak selangsing ketika zaman SMA, misal contohnya gitu ya. Nah, ketika sudah tidak dalam kelas kayak SMA gitu, kalau ngangkat beban bukannya malah makin gede Mas Alim gitu. Kebanyakan masih gitu. Iya. Nah sekarang waktu dari SMA sampai ke melahirkan, itu bukannya udah tambah gede tanpa latihan beban. Nah itu gara-gara
apa gitu kan. Nanti malah makin besar lagi gimana tuh Mas Arif? Jadi ibu-ibu tuh banyak yang ketakutan ya Bu ya. Iya. Tuh kalau ngapain latihan beban, diet aja diet sambil punya makanan segala macam. Akan ada proses. Memang waktu proses awalnya latihan beban kan memang menurunkan lemak ya. Yang namanya lemak yang udah menumpuk nih 10 tahun, 20 tahun, ya 30 tahun menumpuk. Ya enggak cepet kali ya, enggak 3 bulan Itu langsung. proses ya. Perlu proses. Jadi diambil aja proses itu, memperbaiki pola makan juga karena lemak tidak akan bisa tumbuh tanpa bahan baku. Bahan bakunya dari mana? Kelebihan kalori. Iya, jadi kita mesti atur. Kita tingkatkan pembakaran, bagus dengan kelas aerobik seperti yang nanti akan ada sering dilakukan di ruangan Nanti ini. malam ya. Ya, atau dengan kelas aerobik itu ya. Aerobik Nanti dari Korea ya? Dari Korea, Miss Korea 2001. Oh serius? Yes, Wah. Miss Korea 2001. Di mana sekarang ya? Di Ada. Kita kesana ya sekarang? Bubar dong. Lanjut Mas Salim. Iya, jadi perlu proses untuk kita nanti latihan beban meningkatkan metabolisme sehingga waktu kita beristirahat membakar kalori lebih banyak. Jadi tidak harus membakar hanya di saat berolahraga, tapi pasca olahraga pun bisa. Jadi supaya ada masa di mana gemuknya belum hilang, mau menunggu ya bersabar dulu aja. Kalau misalnya kita sabar 30 tahun menumpuk lemak, masa nggak sabar 3 tahun membakarnya gitu ya. Gitu. Jadi kasih waktu lah minimal 10% dari waktu kita selama ini menumpuknya gitu. Terus sekarang kita izin dulu nih ke pertanyaan kedua. Silakan. Bisakah olahraga aerobik saja atau bisakah latihannya mau beban aja? Saya waktunya terbatas, saya sibuk, saya cuma bisa pilih salah satu. Yes, bisa ya. Ini kita lakukan sedikit perbandingan antara latihan beban dan latihan aerobik. Nah, saat olahraganya biasanya pembakarannya bagaimana? Pembakarannya latihan beban memang rendah ke sedang. Kalori yang terbakar saat olahraganya memang gak banyak. Kalah dibanding aerobik. Aerobik kalau kelas spinning di atas tuh katanya per jam aja di kelas spinning bisa 700 sampai 800 kalori. Wow. Itu bisa satu burger dan satu soft drink itu gitu, satu burger dan satu soft drink kebakar. Tapi pasca olahraganya pembakaran latihan beban karena ototnya dirusak, pembakaran pascanya yang lebih tinggi karena apa? Tubuh waktu latihan beban itu otot dirusak, jadi mesti diservis, direparasi lagi, dirajut. Recovery ya? Iya, recovery, dirajut lagi ototnya sehingga pembakarannya justru meningkat lebih banyak di latihan beban pasca olahraga. Sampai 24 dan 36 jam sesudah olahraga pun pembakaran masih lebih tinggi dari normal. Kalau aerobik setelah 3 jam sudah kembali ke normal lagi. Gitu. Komposisi otot meningkat. Latihan beban unggul di sini ya, meningkat. Yang aerobik tidak menimbulkan pertumbuhan otot. Dan yang ini menariknya justru adalah otot. Komposisi otot rangka yang ada di dalam badan inilah yang membantu badan kita punya cc mesin yang lebih besar untuk membakar. Jadi bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak di sini sebelum latihan beban cc mesinnya kecil. Kalau diisi bensin, dinyalakan, diem aja, bakarnya lama, baru habis tangkinya. Tapi kalau misalnya cc mesinnya besar, dikasih bensin yang sama, lebih boros gak? Lebih cepat habis. Itu manfaatnya pembakaran otot sebagai mesin pembakaran di dalam tubuh kita. Kemudian ternyata latihan beban karena sifatnya adalah interval training, dia juga ternyata memperkuat jantung, sama dengan aktivitas aerobik gitu. Dan impact pada sendi, untungnya latihan beban malah rendah. Impact pada sendi, pada aerobik sedang dan tinggi. Karena biasa kalau ikut kelas-kelas aerobik pasti berjingkat-jingkat. Lama-lama, ibu-ibu ini paling sering nih, saya mohon izin, ikut kelas aerobik nih awal-awal turun 3 kilo, seneng. Ya enggak, udah seneng. Tapi setelah itu lama-lama kok beratnya naik lagi. Udah beratnya naik sampai berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, akhirnya bilang, oh saya nggak bisa aerobik lagi, lutut dan pergelangan kaki saya sudah sakit. Tipikal. Kenapa? Karena waktu kita membakar di aerobik, biasanya pembakaran itu makin lama kita makin canggih, kita makin Kompleks gitu iya, ya, gerakannya banyak. bahkan awal-awalnya susah karena kita udah untuk ngikut gerakannya aja kayaknya mengikuti instruktur berat. Iya. Tapi lama-lama setelah 3 bulan, udah bisa dong. Giliran menertawakan anak baru, gue udah bisa gerakannya, kamu belum bisa, gitu ya. Nah di saat itu ternyata pembakaran saat olahraganya makin rendah.
karena badan makin efisien. Adaptasi ya. Iya, badan beradaptasi. Pembakaran masih rendah, tapi banyak juga mungkin yang bilang, saya kan udah olahraga, berarti makannya boleh banyak. Ya udah, jadi gagal Iya. lagi gitu ya. Jadi di sini harapannya adalah supaya mindset kita juga diperbaiki sehingga waktu berolahraga kita menikmati, tapi kita ada kesadaran untuk dan pemahaman untuk nanti mengatur pola makan juga. Nah, yang ketiga sekarang, adakah latihan khusus untuk mengecilkan bagian tertentu, Terutama perut. nah, mengecilkan perut. Ini saya sebenarnya izin ya, Paham sekali. paham sekali ya. Nah, pertanyaannya populer kan Bu? Gitu. Nah, saya sebenarnya ada mau curhat sedikit nih, Wah, ibu-ibu bapak. Kenapa? Habis melahirkan juga? Hah? Habis melahirkan? Iya, hormon imbalance. Ya Allah, hati-hati Mas Alin. Iya. Nah, ibu-ibu di sini paling suka nih. Saya nggak mau latihan beban, takut ininya besar. Iya nggak? Gitu, iya kan? Tapi waktu latihan perut, iya kan? Itu latihan beban nggak? Untuk apa katanya pengecilan perut? Lah kok bisa latihan beban di sini untuk membesarkan, latihan di sini untuk mengecilkan? Sama-sama latihan beban. Ayo, nggak fair nih. Gitu ya. Nah, makanya kita belajar nih sama-sama bedanya apa antara lemak dan otot. Ya. Kalau lemak ya saya bikin warnanya sama biar gampang kita identifikasi. Laju dan potensi penumpukan setiap individu berbeda. Jadi ibu-ibu di sini ada yang mungkin lemaknya meningkat di pipi dulu, Ya. tapi ternyata pinggulnya masih kecil. Ada yang pinggul dulu, pipinya belakangan. Ya. Ini katanya Mas Alin. Iya, itu kita nggak bisa mengontrol, kita nggak bisa mengendalikan di bagian mana dia menumpuk dulu. Berarti itu udah satu signal kepada kita. Kita nggak bisa mengendalikan di bagian mana dia diluluhkan dulu. Jadi nggak bisa misalnya, Mas aku hanya latihan untuk perut kecil aja, nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi apalagi nih ibu-ibu nih suka nih yang jadi penyebab industri sedot lemak jadi meriah. Bilangnya selalu apa? Pas melihat di cermin, ih saya sebel ini kalau bisa saya garis, saya guntingin, saya gunting deh. Nah itu yang terjadi. Padahal sebenarnya yang perlu adalah kita sadari kalau menumpuknya sudah terjadi, kita bertanggung jawab untuk membakarnya. Jadi pertumbuhan lemak itu tidak dilatih. Jadi lemak nggak ada nih. Ayo saya mau berolahraga untuk kembangin lemak, nggak ada yang begitu. Ya. Jadi tidak dilatih untuk tumbuh maka tidak site spesifik. Ya otot yang site spesifik. Saya mau lengan tambah besar, saya latihan lengan. Kalau latihan lengan nggak pernah latihan kaki, ya kakinya nggak gede-gede, yang gede di lengan aja. Ya, gitu ya. Jadi berasal dari kelebihan asupan gula dan kalori, tidak berasal dari olahraga, karena tidak ada olahraga membangun lemak. Dan pertumbuhannya dampak pada kesehatan adalah negatif. Sementara otot malah sebaliknya, laju dan potensi penumpukan setiap individu memang berbeda, tapi dilatih untuk tumbuh, jadi bisa site spesifik. Saya mau pinggul saya lebih berbentuk, saya latih di sana. Saya mau otot saya lebih tampil tonjolannya, bisa kelihatan six pack-nya, berarti dilatih six pack lebih banyak. Ada nggak yang bisa mau latih six pack aja nggak mau latih apa-apa lagi, perutnya jadi, lengannya nggak jadi? Ada, gitu ya. Berasal dari rangsangan latihan beban dan pemulihan. Ya, didukung oleh asupan nutrisi. Jadi perlu dijaga dengan asupan nutrisi. Prosesnya dirusak. Jadi ini singkat kata hasil dari kelalaian kita. Ini adalah hasil dari pemahaman dan ketekunan kita. Ya. Jadi kita udah jelas di sini. Jadi kalau misalnya jawabannya bisa mengecilkan nggak? Secara keseluruhan. Karena apa? Seperti yang tadi saya bilang, latihan beban. Ya. Sorry teman-teman, boleh gak? Kalau yang mau ngobrol nggak apa-apa di luar boleh ya. Tapi kalau ini kasihan yang di depan lagi pada dengerin, jadi kita juga nggak kedengeran. Saya nggak konsentrasi Pak. Iya. Siap tuh, tenang Bu. Ya, boleh tepuk tangan nggak boleh? Ibu perlu akuan. Iya. Jadi singkat kata, izin lanjut ya. Singkat kata, kalau kita mau mengecilkan, yes, latihannya adalah ini yang dilatih, nanti ini yang mengecil. Justru yang tadi menyambung pertanyaan Kang PY tadi adalah sebelum latihan kan sejak misalnya dari SMA sampai ke badannya besar itu nggak pakai latihan beban, nggak pakai olahraga, gara-gara penumpukan lemak bertahun-tahun itu. Jadi untuk dikecilkan adalah ininya dilatih, ininya dibangun aja, nggak usah takut. Kan laju pertumbuhannya nggak cepat,
kan gitu ya. Terus Terus Mas Salim saya potong lagi, ini mewakili Ya. ibu-ibu lagi. Banyak yang bilang Ya. setelah melahirkan alias turun mesin istilahnya ya. Oh badan saya maaf ya melar atau mungkin turun gravitasi segala macam. Berarti masih ada harapan ya untuk pergi ke gym atau ngangkat beban untuk membuat tubuh lagi lebih kenceng lagi, naik lagi gitu masih bisa ya? oh sangat Wah, bisa. keren Justru dong. member-member di Rai Fitness ya, Ya. baik yang sudah di Bali, di Bandung, di Ya. banyak tempat, di Samarinda, rata-rata pasti ada ibu-ibu yang udah punya 2-3 anak dan perutnya masih langsing, masih kecil Wow. gitu. Jadi banyak sekali contoh seperti itu dan sudah tak terhitung lah jumlahnya. Jadi ini yang ada ibu-ibu di belakang juga ya, silakan nih kalau mau nanti Mas Adi ya tampilkan mereka ke depan ya. Oh mantap, keren Iya. istri ya. Ya. Hmm. Langsung keluar dia. Ya bagus. Jadi ini harapan untuk para ibu-ibu menyenangkan suaminya ya. Iya, Karena pasti. seperti kayak sebelum melahirkan istilahnya ya. Iya, saya justru kadang suka ketemunya klien yang udah saya bikin, sudah saya latih nih, Ya. udah cakep, udah seksi nih, dibikin hamil lagi sama suaminya. Tapi bukan sama Mas Salim kan? Oh bukan. Maksudnya kasih taunya. Iya. Hati-hati menggunakan Iya. kata Mas Salim. Siap, lanjut Mas Salim. Oke, nah ini sedikit lebih teknis ya di latihan beban. Latihan beban apakah harus full range? Ya, yang mereka ada yang bilang, wah latihannya kadang yang begini aja setengah-setengah, nanti nggak ada hasil gitu. Full ya. range itu apa sih Mas Salim, boleh dijelasin? Ya, jangkauan gerak dan jangkauan gerak waktu kita melatih beban. Jadi dari sendi kita nih, sendi kita dan ada otot, dua-duanya itu kan bergerak. Nah, biasanya jangkauan gerak dari sendi lebih panjang dari jangkauan gerak dari otot. Kalau otot kita lihat bahwa kalau otot ini yang merah nih, yang merah jangkauannya, bahkan ada lagi jangkauan gerak dari pilihan gerakan yang kita pakai ini bench press. Jadi sebenarnya ada 3 jangkauan gerak sendi yang si biru, jangkauan gerak gerakan yang si merah, dan jangkauan gerak antara merah dan biru ini. Jadi ada 3. Nah, kebanyakan latihan beban memang kalau kita lihat untuk bench press ini saja, kalau kita lihat sudutnya jangkauannya dari yang paling bawah ke titik tertingginya sudah di sini, titik tertinggi. Berarti dia belum full range. Jadi kalau kita mau bilang seseorang melakukan latihan beban harus full range, ternyata full range-nya itu juga masih partial, masih short range gitu. Masih pendek ya? Iya, masih pendek. Jadi kita nggak pernah bisa judging seseorang mengatakan bahwa oh latihannya nggak full range, latihannya nggak penuh, gerakannya dari awal sampai akhir. Jadi nanti salah, bukan ya. Semua gerakan pasti benar melatih otot-otot tertentu. Pertanyaannya apakah otot yang benar-benar bergerak dengan otot yang menjadi target itu adalah selaras atau satu gitu, adalah otot yang sama. Ini agak teknis, mungkin anak-anak fitness cowok terutama yang lebih suka dengan topik seperti ini. Kemudian ini nih, nah ada topik tentang intermittent fasting. Apa itu, Ya, Mas? puasa berkala. Waduh. Iya, puasa berkala. Iya, kalau misalnya mungkin dalam agama Islam ada puasa Daud, ada puasa Senin Kamis gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya salah satu wujud intermittent fasting. Oh. Iya, puasa berkala. Dan bagi yang mungkin bukan yang non muslim biasa juga melakukan, tapi dengan cara misalnya mereka memilih 18 jam berpuasa, 6 jam jendela makannya. Boleh makan ya? Iya, boleh makan, dan 18 jam itu biasa dibarengi dengan jam tidur supaya menambah jam puasanya dengan lebih mudah. Plus biasanya boleh minum, terutama minum yang tawar tanpa kalori. Waduh. Iya. Ini kalau tidak salah Mas Adire mau mempraktekkan ini juga ya Mas Salim ya? Iya. Intermittent ya? Nah, iya. Mas Adi juga, tapi kebanyakan informasi intermittent fasting atau puasa berkala ini hanya untuk pria. Yang untuk wanita bagaimana? Karena wanita kan banyak ada siklus bulanannya. Betul. Dan kadang kan ada waktu-waktu tertentu di mana pengennya, saya pengen makan martabak, pengen makan yang manis, coklat dan lain sebagainya, coklat ya. Nah itu akhirnya memang ada siklusnya, dan kami temukan dari referensi bahwa ternyata dari hari pertama menstruasi datang bulan, hari pertama sampai 12 silakan berpuasa yang panjang, nggak apa-apa. Dari 24 jam bisa pilih 18/6, bisa pilih 24 atau 22/2 gitu ya, puasanya yang panjang tadi.
Terus latihan bebannya lakukan secara sedang saja. Kalau misalnya melakukan aerobik atau kardio, lakukan yang sedang juga. Sementara kalau di hari ke-12 ke-20 ini masa subur. Di hari masa subur ini durasi puasanya juga yang sedang aja. Mungkin bisa dipilih misalnya antara 14 jam sampai 16 jam, 14-10, 16-8. Nah, kira-kira itu mungkin untuk durasi yang sedang. Sementara dari 20 hari ke-20 sampai ke-28 menjelang mau menstruasi lagi, di saat itu sebenarnya hormon progesteronnya sedang ngamuk-ngamuknya, sedang tinggi-tingginya, dan di saat itu suka banyak yang namanya mengalami PMS, premenstrual syndrome, yang membuat mereka moodnya jelek, gak gampang untuk menahan diri dari makanan. Di saat itulah puasa tidak wajib, tapi tidak juga dilarang. Bagi yang mampu silakan jalankan, bagi yang nggak mampu nggak usah terlalu lama. Jadi ambil yang 12-12 aja, 12 jam puasa, 12 jam jendela makan. Ya, latihan bebannya juga intensitasnya rendah aja, bebannya lebih ringan. Ya, kalau misalnya kita biasa pengerahan dirinya nih, ya sampai 100% sampai capek, ya ini mungkin latihannya di 50-60% gitu. Kemudian di kardio juga lebih kurang sama seperti itu, ya. Yang kalau biasa di sini speednya kalau treadmill di 7 gitu, nah ini speednya mungkin di 4,5 gitu, ya. Nah, gambarannya lagi dari slide ini ada di sini. Nih, siklus menstruasinya hari 1 sampai ke 7. Ini dengan asumsi 28 hari ya. Menstruasi H1 ke 7, kemudian 8 sampai ke 12 ini bisa berpuasa panjang nih, minim keluhan. Latihan bebannya bisa cukup berat, boleh. Latihan kardio juga boleh ditambahkan. Kemudian mulai nih di sini masa ovulasi, masa-masa subur ya. Di saat ini di hari ke-12 sampai ke hari 20 berpuasanya durasi sedang tadi, ya antara 14-10 sampai 16-8. Nah, kalau udah di sini puasa tidak wajib dan tidak dilarang. Di saat ini pun kalau misalnya mau dilakukan mungkin yang 12-12 atau bahkan 10-14 gitu ya. Latihan beban intensitasnya rendah aja, yang penting ada olahraga. Jangan gara-gara nggak mood kita akhirnya nggak olahraga. Kita jalankan aja, yang penting hadir, keep showing up ya istilahnya. Nah, ini juga. Wah, ini nih penting nih. Ya. GERD lambung. Iya, banyak yang bilang, saya kan ada masalah lambung, mana bisa saya melakukan puasa. Malah sebenarnya di saat bulan puasa gangguan lambung saya muncul gitu ya. Makanya banyak tuh iklan-iklan obat mah ya di bulan puasa. Padahal sebenarnya saya temukan sendiri, intermittent fasting, berpuasa malah membuat lambung itu nggak gampang sakit, nggak gampang ada gangguan lambung. Yang jadi kalau misalnya ada yang ada gangguan lambung berarti apa? Beda genetik? Bukan. Yang membedakan adalah apa? Orang berpuasa bebas gangguan lambung karena waktu buka puasanya nggak jor-joran. Gitu. Yang menjadi orang gangguan lambung di saat bulan puasa atau saat melakukan intermittent fasting atau puasa berkala, yang menjadi penyebabnya adalah apa? Waktu bukanya makan sembarangan, gila-gilaan. Makanan yang membuat radang lambung, membuat produksi asam banyak, yang berlemak tinggi, itu yang sebenarnya mengganggu. Kemudian mungkin gara-gara karena saya sudah makan saya sudah berpuasa, jadi saya boleh makan banyak. Boleh dong gitu ya kesannya ya. Ya udah makan banyak, terus karena lapar mengunyahnya tidak hancur. Oh cepat. Iya cepat. Jadi langsung ya. Jadi bongkahan makanannya masih besar, sudah langsung masuk dan belum hancur benar. Sebenarnya proses pencernaan kan dimulai dari mulut karena air liur kita mengandung banyak enzim yang memang untuk memecah gula dan protein menjadi asam amino sudah dimulai dari mulut. Iya. Gitu. Mas Alvin, sorry saya potong. Kami kan kebetulan muslim nih ya. Yes. Kalau bulan puasa itu ketika beduk ada yang minum, ada yang langsung makan, tapi ada yang menunda makan sampai jam 8. Yang benar tuh yang gimana sih Mas? Ya boleh, sebenarnya sekuatnya kita aja. Kalau mungkin saya rasa tantangan bulan puasa itu di hausnya juga cukup tinggi. Betul. Ya? Jadi silakan minum dulu. Kalau misalnya mau berbuka dengan yang manis, misalnya silakan bisa juga. Jadi sebenarnya ada kebebasan di sini untuk
buka puasa dulu, tapi dengan mil yang lebih kecil. Dan nanti setelah mungkin sholat maghribnya dulu selesai atau apa, baru sebelum tarawih ya, baru berbuka di sana gitu dengan mil yang lebih solid. Tapi karena sudah terisi air, terisi korma, terisi buah gitu, jadi buka puasa di sini bisa lebih kalem, nggak jor-joran. Gula darahnya Iya, naik ya. iya. Jadi sudah mengalami sedikit pengisian. Memang ada teori mengatakan ya makannya bagusnya protein dulu supaya gula darahnya kalau naik pun nggak terlalu drastis gitu. Dan di sini saya ingin membahas bahwa sebenarnya bagi yang memiliki masalah GERD atau masalah gangguan lambung, mereka sering bilang GERD itu adalah masalah asam lambung naik. Betul. Ya, asam lambung naik ini harus kita perhatikan, naik karena jumlahnya diproduksi banyak atau naik sebenarnya dia sedikit tapi didorong naik. Wah, Gitu, sama itu. iya, didorong naik gara-gara produksinya nggak cukup. Jadi lambung itu pinter untuk ngehack supaya mau menimbun makanan yang di bawahnya. Gitu, karena produksi asam lambung sebenarnya kalau kurang cepat sehingga si asamnya didorong naik oleh makanan, dia daripada di bawah sehingga produksi asam lambung baru mungkin sehingga ada di atas terdorong naik. Nah, si asam lambung ini memiliki keasaman yang sangat tinggi. Kalau kita mengeluarkan asam lambung itu dengan pH kita di lebih kurang 2,0, angka yang sangat asam, itu netesin besi ini bisa bolong. Waduh, Sampai ngeri. iya. Jadi bayangkan perut kita memiliki tingkat keasaman yang demikian tinggi. Nah, uap asamnya mengganggu si esofagus, apalagi di sini sebenarnya ada katup yang namanya sphincter. Sphincter ini yang akhirnya dia ada katupnya juga kadang gelang katup seperti karet gelang ya. Itu dia udah nggak berfungsi dengan baik dan lemas, dia terbuka. Asam lambung uap dari asamnya itu tinggi naik sehingga melukai dinding esofagus ini, sehingga dinamakan saya mengalami acid reflux, saya mengalami heartburn, panas di ulu hati gitu. Iya, padahal itu hasil dari apa? Hasil dari posisinya yang naik ke atas atau diproduksi setelah makanan menumpuk terlalu banyak sehingga tubuh mengidentifikasi perlu diproduksi lambung baru yang dia ternyata posisinya ada di atas. Padahal mungkin jumlah produksinya mah nggak banyak. Iya. Gitu. Ya. Oke, Mas Salim, saya izin sebentar. Bapak Ibu sekalian di sini ada yang menderita asam lambung nggak? Acungkan tangan boleh? Katanya banyak gitu ya. Mana lambungnya sehat semua? Banyak ya. Saking banyaknya nggak ada ngacung ya. Gitu ya. Iya. Jadi intinya adalah banyak sekali saya menemukan kasus ya Mas Salim ya. Kebetulan ada teman juga yang bahkan sampai ya maaf ya sampai istilahnya ya lewat lah istilahnya sedemikian bahayanya begitu ya Mas Salim ya. Iya, yang lewat itu berdasarkan cerita kalau kita mengisahkan orang yang sama nih. Iya. Karena mengira asam lambungnya tinggi, terus dia rajin minum anti asid. Ada produknya ya. Ada produknya anti asam dan itu diminum mungkin sama banyak dengan minum air putih. Waduh, saking banyaknya dia sedikit-sedikit mengalami hal tersebut, heartburn dia langsung minum. Nggak pakai takaran ya. Nggak pakai takaran gitu dan akhirnya bahaya itu. Iya, disitulah yang membuat badannya mungkin tidak memproduksi asam lambung dengan cukup dan proper lagi sehingga mengalami banyak masalah lah disfungsi pada saluran pencernaan. Jadi waktu kita melakukan intermittent fasting itu malah banyak sekali orang yang memiliki masalah lambung malah menjadi sembuh. Keren ini. Iya, justru malah menjadi sembuh dengan catatan waktu berbuka puasanya dikendalikan, emosinya, porsi dan juga laju makannya supaya ada rentang waktu yang cukup. Jenis juga ya, Mas. Iya, pilihan jenis yang cukup. Jadi kalau kita lihat di sini, asam lambung kita memiliki angka pH di 1 hampir 2, 1, sekian, 2 ya. Dan ini sifatnya kan sangat acidic. Karena sangat acidic dan kalau kita lihat sebenarnya anti asam itu ada di 10 yang sudah sifatnya basa, sudah sifatnya bukan alkalin. Ini sifatnya alkalin untuk menetralisir sting kalau yang ada asam di sini. Padahal kalau kita lihat kalau memang produksi asam lambung kita nggak cukup, kita bisa coba dengan yang namanya apple cider vinegar, cuka apel. Ya, jadi kita tethering nih
lambung saya tidak memproduksi asam dengan cukup, ya udah saya minta pinjem asam dari cuka apel yang sifatnya hidroklorik acid yang juga memiliki tingkat keasaman yang sama gitu dengan asam lambung yang mirip. Caranya adalah ya kemudian kebetulan ya tadi ada display produk cuka apel, ya bisa dicampur 1 sendok makan dengan 1 gelas air. Kemudian kita minum dulu, 10 menit kemudian kita baru berbuka puasa. Ya, itu caranya supaya kita mendapatkan asam lambung yang cukup, supaya tidak ada gangguan juga saat berbuka puasa. Ini udah oke. Masalah bukan di puasanya, tetapi ada di konsumsi makanan yang terlalu banyak saat berbuka. Tadi sudah saya bahas. Komposisi makanan yang masuk, ya, adalah makanan yang gula refinasi, refined sugar, refined flour, gula-gula sirup, gula-gula sirup, buatan ya? Iya, buatan atau bahkan kandungan gula yang namanya high fructose corn syrup. Ya, Dia suka ada di minuman soda, tinggi ya? Iya, suka ada di lapisan manis-manisnya Kue. sandwich, ya kue, ya Oh, apa tuh biskuit sandwich ya, biskuit sandwich tuh suka tuh ada yang lapisan manis di tengah. Iya, iya. Nah itu high fructose corn syrup, Waduh, refined sugar. ini enak semuanya. Iya, minyak biji-bijian, hydrogenated oil, mentega, margarin di sini bukan mentega, margarin ya. Ya soda atau makan makanan pedas. Jadi dibatasi untuk ini jenis kelompok makanan dan minuman ini saat kita berbuka puasa. Proses mengunyah makanannya terburu-buru tadi sudah dibahas ya. Jadi kalau kita berpuasa ini kita hindari, ini kita tiadakan, lambung Bisa aman. sukses ya. Iya. Siap. Keren ini. Ya, nah ini ada jurnal nih untuk membuktikan kebenarannya. Fasting gastric acidity evidential effect on. Ternyata ini dampaknya nih, kita lihat apakah sebenarnya asam lambung yang tinggi melukai esofagus tadi yang menyebabkan GERD. Ini malah, ya, ini ditampilkan dalam jurnal Asian Multicultural Research for Medical and Health Science yang peneliti malah orang Indonesia nih, Pangaribuan dan Surya Dharma, ya. Studi ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan tingkat asam lambung dari penemuan endoskopik. Jadi melakukan penelitian endoskopik antara kelompok esofagitis dan kelompok non-esofagitis reflux. Luka esofagus tidak dipengaruhi oleh tingkat asam lambung. Jadi sebenarnya sekali lagi ini menyatakan bahwa hampir jarang sekali yang namanya kalau asam lambung naik atau GERD itu hampir sama sekali sedikit kasus di mana asam lambungnya berlebihan. Most of the time kita salah mengira atau salah menilai. Kita pikir itu GERD, ternyata bukan. Ya, hati-hati. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Katup sphincter yang lemah kita bisa latih. Ternyata ada juga nih orang yang iseng, dia mencari cara. Bagaimana caranya saya supaya si katup gelang itu di atas esofagus biar nggak terluka. Caranya adalah dia melakukan gerakan seperti bersujud sambil mengunyah dan menelan makanan dengan cara seperti ini, Kang Ferdi. Iya, Ini beneran ini. beneran studinya. Nah, Wow. saya sampai gara-gara saking takut saya nggak dipercaya, saya kasih nih linknya supaya nanti dicek sendiri, Iya, iya. dibuktikan kebenarannya. Klik link ini. Ada ya. Iya, dia sebenarnya bilang menaruh tangan di atas kepala, tapi posisi bersujud, punya makanan dan proses makannya seperti itu, supaya nanti sphincternya, katupnya di sini ada katup di sini kan, ini sphincter close, ini sphincter open, ya kan? Nah, supaya sphincternya bisa tutup, ini adalah cara untuk melatihnya, gitu. Nah, saya pikir-pikir ini mana mungkin kayak begitu ya? Masa kalau ya udah, saya pikir mungkin ada cara baru, yaitu kita melakukan kegiatan olahraga plank. Tapi bapak-bapak ibu-ibu tahu ya istilah gerakan plank ya. Nah, tapi plank ini dengan cara apa? Satu, nafas dari dada, perutnya ini pusarnya ditarik masuk. Nah, sambil menahan plank, sambil menarik masuk vacuum si pusarnya yang di dalam. Kalau mau dilepas terus ditarik lagi, lepas, tarik lagi, boleh tuh. Siap. Ada yang mau nyobain nggak? Ayo praktek nih sini. Ya. Ahlinya. Ya, jadi dengan latihan seperti itu kira-kira bisa membantu, siapa tahu ya, membuat otot sphincter kita menjadi lebih kuat, sehingga kita juga jauh lagi dari yang namanya masalah asam lambung, GERD dan lain sebagainya. Oke, kita udah sampai pertanyaan nomor 8. Kalau sudah pemanasan
dan set inti. Udah latihan nih sampai berat di gerakan pertama di otot dada misalnya. Tapi saya belum selesai otot dada, saya mau gerakan kedua. Nah, gerakan kedua ini saya pemanasan lagi nggak? Gitu ya. Bebannya berarti ya? Iya. Dari nol lagi nggak istilahnya ya? Iya, dari nol lagi nggak? Nah, ini pemanasan kalau sudah latihan kesini dan sudah latihan beban, gerakan pertama udah berat nih. Sebenarnya gerakan kedua ini relatif, boleh iya, boleh tidak, tergantung mungkin pengalaman berlatih. Kenyamanan. Iya, kalau misalnya sudah expert, merasa bisa langsung, Tambah. ya langsung tambah di beban berat, langsung gerakan kedua tanpa pemanasan boleh. Kalau mau pemanasan sekali dua kali juga bagus. Buat saya biasa begini. Kalau di gerakan kedua ada perubahan posisi, misalnya dari duduk ke berdiri. Duduk kan kita bisa flash, terus tiba-tiba kita gerakan kedua mau melakukan gerakan flash yang berdiri. Itu kita perlu kasih tahu otak kita dulu nih, komunikasi seluruh badan. Kan ada yang berubah dari postur, dari sikap gerak, sehingga biasanya bagusnya pemanasan lagi. Kalau misalnya baru berubah posisi ya. Kalau gerakan satu adalah compound atau gerakan yang multi sendi, misalnya squat kalau kaki ya, ini multi sendi, sendi panggul, sendi lutut, sendi ankle, semuanya bergerak. Ini multi sendi, ya kan? Kalau gerakan keduanya isolasi untuk kaki apa? Ini, dia hanya satu sendi yang bergerak. Ini tadi multi sendi, panggul, lutut, ankle, ini lutut saja. Kalau gerakan pertama multi, gerakan kedua isolasi, maka kurang membutuhkan pemanasan. Tapi kalau sebaliknya, re-exhaust breath. Iya. Gerakan pertama yang isolasi, gerakan keduanya compound. Ya, baru lebih membutuhkan pemanasan. Gitu karena berarti ada otot-otot lain yang mungkin masih dingin, sehingga perlu dihangatkan, gitu ya. Kasih foreplay ya. Iya. Maksudnya pemanasan. Betul. Ya, ya. Nah ini dia. Ini buat pria mungkin ya. Katanya kalau pemula jangan pakai steroid dulu. Ya. Oh dulu. Berarti boleh dong. Nah itu dia kan. Aduh, Suka kan. banyak yang ceritanya udah mengaku senior dan influencer di Ya, sosial ya. media mengatakan kalau pemula mah udah kamu bertahun-tahun jangan pakai dulu. Ya. Berarti nanti orang nanya dong, berarti saya mesti latihan berapa lama dulu nih Sampai akhirnya boleh. sampai akhirnya boleh, kan seolah kesannya begitu. Dan seolah-olah rasanya komunikasi ini diambil sebagai oh dia penjual yang beretika. Ada SOP-nya ya. Iya, ada SOP. Padahal sebenarnya kalau kita melihat esensinya, kalau kita datang ke fitness center, kita datang ke pusat kebugaran, kita kan berarti mau bertambah bugar, mau bertambah sehat. Bahkan ada yang memiliki masalah kesehatan yang perlu di reverse secara alami tanpa lagi tergantung pada obat-obatan. Betul. Jadi esensinya adalah hidup sehat di sini. Kita lihat nih sekarang apa yang terjadi kalau seseorang mengkonsumsi misalnya produk seperti itu yang namanya katakan ambil sederhana anabolik androgenik steroids. Steroid ya. Ya, itu adalah produk hormonal sintetik. Jadi produk hormon yang dibikin di luar badan. Jadi sintetik di laboratorium. Jadi kalau misalnya dia masuk ke dalam tubuh, mekanisme keseimbangan tubuh itu Terganggu ya. terganggu. Jadi terjadi ketidakseimbangan hormonal. Yang kedua adalah apa? Untuk mengatasi ketidakseimbangan hormonal itu perlu konsumsi obat baru. Waduh, Untuk mengatasi penambahan obat lain untuk menahan ketidakseimbangan itu. repot. Iya. Dan kalau misalnya ketidakseimbangan itu terjadi, udah keburu terjadi nih. Keburu tiba-tiba misalnya hormon pria kan naik karena yang disuntik biasanya adalah testosteron. Nah, biasanya badan kita memiliki mekanisme penyeimbang. Estrogennya juga ternyata perlu naik, pria kan juga punya estrogen. Oh, hormon wanita ya. Hormon Mas, ya? wanita Oh, pantes. yang nanti membuat makanya dan ternyata dengan peningkatan iya, kadang puting pria bisa muncul kelenjar payudara gitu pada pria. Di saya nggak Oh enggak ya, nggak pakai ya mas. natural bro. Oh iya, cocok. Iya. Kemudian untuk menjaga agar ternyata estrogen naik ini dari mana? Donor testosteron itu
kelebihan itu terjadi yang namanya konversi ke estrogen melalui enzim aromatase. Jadi harusnya menggunakan, mereka bilang harus menggunakan aromatase inhibitor. Ya, menginhibit terjadinya enzim. Ya, menghambat si konversi testosteron itu menjadi donor bagi estrogen. Konversi, oke. Sekarang ternyata just in case konversinya sudah terjadi, udah banyak estrogen di badan, konsumsi lagi tambahan anti estrogennya, gitu. Dan teman-teman tahu nggak anti estrogen itu obat apa? Obat kanker payudara. Bayangin cowok binaraga, nggak punya payudara, nggak punya kanker, makan obat kanker payudara. Terus dibilang itu sesuai aturan, saya memakainya dengan bijak. Bijak nggak? Gitu. Kita akhirnya balik lagi ke sana, esensi kesehatannya ada di mana, gitu ya. Seiring waktu, reseptornya, kita sel-sel kita ada yang namanya antena untuk menerima sinyal dari si obatnya. Lama-lama reseptor antena itu makin lemah sinyalnya, sehingga menandakan tubuh kita perlu dosis lebih tinggi hanya untuk mendapatkan hasil yang sama pada siklus sebelumnya. Gitu. Berarti terjadi penambahan dosis lagi terus menerus. Kalau penambahan dosis, ininya berputar lagi nggak? Pusaran lagi. Siklus berulang terus. Ini kita belum bicara toksisitas. Racun. Mereka bilang dong, oh yang oral lebih nggak toksik daripada yang suntik atau dan sebaliknya vice versa. Udah nggak ngefek. Karena apa? Ketidakseimbangan ini sudah terlalu banyak terjadi, gitu. Jadi hanya untuk membahas toksisitas seolah-olah barang ini lebih aman udah nggak masuk akal, gitu. Jadi berhati-hati di sini. Makanya pilihlah lingkungan ya, tempat kita bergaul, memiliki komunitas sehat yang lebih baik agar kita terhindar dari pengaruh-pengaruh seperti ini, ya. Dan yang terakhir, yang ke-10, apa saja indikator parameter untuk latihan beban yang baik. Nah, di sini kan banyak nih alat-alatnya. Alat-alatnya juga bagus. Saya sudah tahu banget latar belakang produk-produk alat fitness yang dipakai di Rai Fitness Cibubur ini. Produknya kualitasnya luar biasa. Ibarat kalau mobil itu udah Ferrari. Tapi Ferrari kan ada giginya nih, dari 1 sama gigi 8. Nah, kita jadi member di sini, jangan cuma bisanya bawa di gigi 1 atau gigi 2. Sayang, Ferrari harus bisa dikebut sampai gigi 8 gitu. Nah, ini adalah tipsnya untuk bagaimana membawa mereka ke gigi 8 atau menggunakan peralatan ini secara optimal. Silakan difoto aja itu Bapak Ibu, biar nanti semangat kalau misalnya latihan di sini, dicek semuanya ya sampai gigi 8 ya. Iya. Iya dong. Yang satu adalah sudut. Nah, kenali bahwa sebenarnya waktu kita melakukan gerakan latihan, biasanya itu kita sudah harus biasanya sudah sejalan dengan arah serabut otot. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau merasa latihannya tidak searah dengan serabut otot, makanya perlu mungkin sedikit ya, nanti seiring gymnya buka, nanti banyak pengetahuan, bimbing ditempel-tempel atau banyak informasi, bahkan banyak sekali informasi di YouTube-nya Mas Aderai di Dunia Aderai ya. Kemudian di Instagram beliau juga. Nah, ini ada pengetahuan sedikit anatomi ini otot dada. Kalau otot dada bagian atas biasanya berarti karena arah serabut ototnya ke bawah, dia akan dilawan dengan gerakan yang sama dari arah yang berlawanan, tapi di garis yang sama. Ya, ini untuk otot dada bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Jadi menentukan bagaimana posisi lengan kita berada waktu kita mau melakukan gerakan untuk latihan otot dada ini. Kemudian ada tempo, ya. Ini biceps ya, sebagai contoh lagi. Biceps ototnya horizontal, vertikal, berarti gerakannya juga vertikal mengikuti arah serabut. Kemudian ada tempo. Tempo juga perlu kita perhatikan di sini adalah sebenarnya gerakannya, bapak-bapak, ibu-ibu di sini ya. Gerakan, kadang melatih beban itu fokusnya hanya di menyelesaikan naiknya, turunnya kadang dilepas. Sayang, turunnya berharga. Negatif. Iya, di negatifnya. Jadi kita naiknya udah bagus, kita waktu turun lepasnya pelan-pelan. Jadi setiap sentimeternya dari A ke B ke A lagi itu terpakai semua, gitu. Itu yang nanti membuat hasilnya bisa lebih cepat lagi latihan. Prinsipnya adalah lambat, halus, dan seimbang. Jadi gerakannya lambat,
tidak cepat, halus berarti tidak dihentak, seimbang berarti kanan kiri kontribusinya sama. Hati-hati, kita pikir kita udah lakukan kanan kiri kan, ternyata kanannya dipakai terus, yang kirinya enggak, nanti geri sebelah gitu. Kemudian postur dan posisi dan postur badan. Nah, seperti kita lihat latihan sesimpel bicep untuk lengan atas si biceps ya. Semakin bebannya tambah berat, semakin kita perlu mengunci area di perut dan bokong supaya gerakannya tetap stabil dan bagus. Itu yang dimaksud dengan posisi dan postur badan. Bayangkan sering nggak kita melihat waktu latihan beban yang terutama di biceps ya, udah langsung karena udah nggak bisa angkat, kita mengangkat dengan pinggang dan bahu. Hati-hati, banyak yang masalah cedera pinggang hanya gara-gara latihan untuk beban. Ya, dengan menggunakan sebenarnya cheating principle itu yang mungkin untuk yang lebih advance. Jadi untuk kita meningkatkan awareness juga, jadi kita kencengin, kita kayak misalnya sering ya, misalnya waktu kalau kita sih imlekan, kami sih imlekan ya, waktu imlekan ya ponakan banyak lari-lari nakal, tiba-tiba mukul perut kita, kencengin perut kan, biar waktu dipukul nggak kenapa-napa. Nah, konsep kencengin perut ini kita jaga terus selama kita lakukan aktivitas latihan beban. Dikunci perut namanya. Jarak tempuh beban sekali lagi ya, kita usahakan full range, tapi full jangkauan geraknya sesuai, either kalau kita dengan beban lepas ya sesuai dengan jangkauan beban dari si otot kita. Beban lepas maksudnya dumbbell atau barbell yang panjang, dumbbell yang pendek. Kalau dengan mesin ya sesuai jarak tempuh si mesin aja. Kalau mesin biasanya bisa lebih pendek lagi. Ya, kalau mesin lebih pendek berarti kita ikuti. Ya. Dan yang paling tentu yang hati-hati adalah jangkauan gerak dari sendi. Jangkauan gerak dari sendi yang paling luas. Kalau kita aplikasikan beban ke jangkauan sendi luas, itu bebannya ringan. Makin berat angkatannya, makin pendek gerakannya. Makin berat angkatannya, makin pendek gerakannya, dan makin lambat gerakannya. Biasanya seperti itu. Ya, asosiasi di kepala. Nah, niat gerak. Contohnya push up ini. Ya, push up yang pertama di atas itu sederhananya kalau kita bisa bilang push up dari namanya aja apa? Push dan up, dorong sampai naik. Tujuannya kita di kepala pikirnya adalah mau apa? Menghindarkan wajah menabrak lantai. Takut ketampanannya hilang. Asik. Ya. Kan kalau nabrak lantai kasih kurang gitu ya, jadi mimisan gitu kayak Dewa Staiba. Kalau seperti itu. Enggak masuk. Nggak masuk bentar ya, sini. Kuring. Kita dorong ya, ini kan push up, mendorong naik, nggak salah. Tapi ternyata ada cara baru nih untuk gerakan yang sama, tapi kita bilangnya saya mau menekan lantai. Saya nggak lagi takut wajah saya nunduk lantai. Saya sekarang mau dorong lantainya sampai kalau bisa bumi bergerak. Gitu ya, keluar orbit gitu ya, kalau bisa gue push nih lantai. Dengan cara seperti itu, gerakannya kelihatan sama, otot yang terlatih berbeda. Karena kita bilang mau menekan, kita gunakan lengan lebih banyak, otot lengannya lebih jadi. Gitu. Jadi buat ibu-ibu yang sering nggak lihat Miss Indonesia, kalau mereka melambainya gimana? Begini atau begini? Tahu nggak kenapa begini? Karena mereka takut pas begini dia ego di bawah, meong gitu. Iya, dia kalau begini kan takut ini goyang. Jadi begini aja. Bahkan Miss Indonesia aja takut gelambirnya kelihatan. Di sini kalau tekniknya latihan push up dengan menekan lantai, gelambirnya hilang, kita jadi berani melambai seperti itu. Iya. Kemudian cara nafas, ya cara nafas biasa untuk gerakan seperti ini mendorong. Bagian mendorongnya kita hembus nafas. Bagian turunnya kita tarik nafas. Tetapi kalau misalnya ada gerakan-gerakan menarik, seperti misalnya menarik untuk punggung nih, saya tarik. Nah biasa memang ada kecenderungan kita untuk mau menghirup nafas saat menarik, itu nggak apa-apa. Seperti untuk pundak nih, kita begini, nggak mungkin hembus nafas nih, nggak alami. Biasa alaminya waktu kita begini tarik, kita narik nafas juga, ikuti aja, ya. Jadi itu cara nafas yang baik, asosiasi di kepala juga sekaligus dan programnya. Nah program balik lagi, kalau misalnya
bergabung di pusat kebugaran, ada jasa yang namanya personal trainer yang bisa memberikan program-program yang lebih tepat sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing dan goalnya mau kemana. Jadi dibantu nanti buatkan program yang lebih tepat lagi. Jadi idenya adalah seperti itu. Atau bisa kita belajar sendiri juga, misalnya lihat di YouTube, di tempat-tempat lain ya, sosial media untuk belajar cara membuat program. Jadi kira-kira demikian dari saya, semoga bermanfaat adanya 10 pertanyaan ini. Terima kasih. Terima kasih.